Selamat datang di Manusa Channel. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa jaga kebersihan ya. Hari ini kita akan belajar pada pelajaran kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Pelajaran akan kita mulai. Silahkan anak-anak siapkan alat tulis, siapkan diri kalian untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, anak-anak sedang mendengarkan nasihat ayahnya. Gambar yang kedua, Riri akan berangkat sekolah. Riri mencium tangan ibundanya. Gambar yang ketiga, Amir bertemu dengan Pak Ustadz. Kemudian Amir berjabat tangan kepada Pak Ustadz. Gambar yang keempat, ada sebuah keluarga yang akan makan malam. Sebelum makan malam dimulai, ayah meminta adik untuk memimpin doa sebelum makan. Nah, dari keempat gambar tersebut adalah contoh-contoh perilaku meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana anak-anakku kelas 6? Sudahkah kalian meneladani Rasulullah dan para sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, semoga semuanya sudah meneladani Rasulullah beserta sahabatnya. Alhamdulillah. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin. Nabi Muhammad merupakan Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya Nabi dan Rasul yang terakhir. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Pada usia 8 tahun, setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selama dalam asuhan kakek dan pamannya, Nabi Muhammad selalu menunjukkan sikap yang terpuji. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak-anak yatim. Salah satu sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat yang sangat jujur. Sifat tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan milik Siti Khadijah binti Khuwailid. Dalam berdagang, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjunjung tinggi kejujuran. Oleh karena itu, orang-orang menjulukinya dengan sebutan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad,
bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang akan mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Nabi Muhammad SAW pun kemudian membentangkan sorbannya. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah sorban tersebut. Setiap pemuka kabilah diminta memegang ujung-ujung selendang dan mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya semua kabilah merasa puas atas keputusan Nabi Muhammad SAW. Perselisihan pun dapat dihindarkan karena kebijaksanaannya. Sejak saat itulah beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, sebagai anak muslim, sudah sepantasnya kita harus meneladani kejujuran Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membiasakan diri berkata jujur kepada siapapun. Yang kedua, jika orang tua kita meminta bantuan, sebaiknya kita harus menjalankan perintah tersebut. Yang ketiga, tidak mencontek ketika ujian. Yang keempat, melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Dan masih banyak lagi perilaku Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita, sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak. Rasulullah menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya, Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Kemudian Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selain hadis di atas, Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya, "Aku Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah?" Nabi Muhammad bersabda, "Mengerjakan sholat tepat pada waktunya." Lalu aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Nabi Muhammad menjawab, "Berbaktilah kepada kedua orang tua." Lalu aku kembali bertanya, "Lalu apa lagi?" Nabi Muhammad menjawab, "Jihad fi sabilillah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti orang lain. Hal ini dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah bukan hanya pada ibadah, tetapi ia pun peduli terhadap lingkungan hidup. Tercermin pada perilaku beliau. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Terbukti ketika dalam wudhu kita tidak boleh menggunakan air secara berlebihan. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Beliau selalu berpesan pada pasukannya, jangan sekali-kali menghancurkan rumah-rumah dan jangan kalian menebang pohon. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah itu Esa. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang masih dalam masa kebodohan. Selain mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga di akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati dari Nabi Muhammad SAW yaitu ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Beliau mampu menanamkan persaudaraan antara kaum pendatang atau kaum muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling tolong-menolong, menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pelajaran kita tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi anak-anakku yang ingin bertanya, silakan menghubungi langsung ya. Kerjakan soal berikut di buku tulismu dengan rapih dan benar ya. Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.